Di kampung itu orang nilai, apa ya, enak dengan fasilitas yang ada gitu. Oke, kemudian ini kan Bapak sekarang jadi dosen ya di Iya, STE Maputra Rio, mengajar apa Pak? spesialis saya lebih banyak ke manajemen strategi, Manajemen heeh, strategi. Iya, dengan, iya. bank dan lembaga keuangan, Oh gitu. kita Bisnis. ingin dimengerti orang. Mm-mm. Jadi dengan pola komunikasi itu, kita harus memahami atau menjiwai karakter yang kita hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, kita ketemu lagi di Ruang Podcast Mahaputra. Ruang Podcast Mahaputra adalah sebuah media informasi dari kampus STI Mahaputra yang menampilkan beberapa narasumber dengan berbagai background dan juga dengan keahliannya masing-masing. Nah, untuk sesi kali ini kita kedatangan tamu, seorang dosen dari kampus STI Maputra Riau, yang mana beliau banyak kegiatan sebenarnya, tapi tetap meluangkan waktunya kepada kita hari ini. Nah, kita sambut Bapak Rusaidi Tahiri, Ya, SOS MSI CCHT CNS. Aduh, banyak susah kali Pak. iya. Oke Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan selalu sehat Pak ya. Oke, makasih. Jadi Bapak ini kan saya lihat banyak kesibukannya ya sebagai dosen di kampus STI Maputra Riau. Bisa meluangkan waktunya ke sini. Jadi terima kasih bisa hadir di ruang podcast Mahaputra. Nah, untuk pembahasan ini ya ini pembahasan yang sebelumnya belum ada tema ini Pak, yaitu mengenai tentang seorang dosen. Jadi alhamdulillah Bapak bisa hadir di ruang podcast Mahaputra ini. Nah, tema kita kali ini bagaimana itu perjuangan Bapak ya dari dulu dari kecil kemudian menjadi seorang dosen. Itu pasti butuh usaha yang maksimal Pak ya, Oh yang iyalah. kerja keras mungkin Heeh. kan dan sebagainya. Pertama kali mungkin asal-usul Bapak bisa disampaikan dari mana asalnya gitu Pak? Oke, saya lahir di Pekanbaru, Mm-mm. eee, tahun 1985. Mm-mm. Jadi ketika 1985 saya di sini, terus menempuh pendidikan TK di Pekanbaru juga. SD Mm-mm. saya dikirim ke kampung supaya mengetahui kampung itu bagaimana kehidupannya dan Mm. bagaimana kondisi alamnya, sehingga tercipta seorang namanya Rusyaidi Tahir ini. Oh Mm-mm. ini loh orangnya, Mm-mm. bagaimana didikan yang lebih yang paham dengan agama, paham dengan lingkungan. Berarti dari kota ke kampung gitu ya Pak ya? Iya, Kebanyakan orang kampung ke kota gitu. iya, Malah kebalikannya gitu ya. Dan iya, sekarang pindah ke kota lagi ya. iya, gitu. Dari Sumbar Pak ya? Iya. Dari Sumbar. Oke. Kemudian ini kan dulu Bapak kehidupannya di sebuah desa ya di kampung itu mungkin bisa diceritakan bagaimana sih kehidupan kampung atau desa di tempat Bapak masa kecil dulu gitu. Pada dasarnya di kampung saya ini dibilang modern, udah modern dengan Hmm. apa, angkot ada, eee, jadi semua transportasi masuk ke sana. Hmm. Jadi di sini nih orang tua saya melihat bahwa anak ini harus dididik dulu di kampung, karena dengan Hmm. didikan di kampung dia tahu artinya kehidupan gitu. Ya kalau di kota ini kan ramai Mhm. Pak ya, Iya, ramai dan lingkungan juga Pak ya. iya, Kalau di kota ini kalau misalnya salah pergaulan, salah lingkungan kan berbahaya mhm, juga ya. iya, Apalagi apa namanya masih kecil gitu kan. iya. Gitu. Jadi apa juga sih, untung alhamdulillah juga Mm-mm. karena keluarga besar masih ada basic-nya agama, terus nenek pun, ngajar di pondok. Hmm. Jadi dalam lingkungan keseharian, eee, alhamdulillah sih pendidikannya udah dididik dengan apa, dengan Mm-mm. bijak lah gitu. Dan jadilah seorang Heeh. Rusaidi Tahiri atau Pak Heru ya dipanggilnya ya. Iya, Oh, Pak Heru. Jadi saya dengan Pak Heru ini juga sudah akrab Pak ya. Sering iya, Bapak ke ruang saya ya kebetulan
ya mungkin sering-sering lihat buku juga Pak ya. Iya, Kebetulan saya di perpustakaan, jadi Pak Heru sering juga mampir di perpustakaan. iya. Eh, Ini juga sih untuk pengalaman hidup ya. Iya iya. Di kampung itu orang nilai apa ya, enak dengan fasilitas yang ada gitu. Tapi Mm-mm. kami pun di kampung dengan mungkin Allah masih sayang gitu kan. Kakek ada melihara kambing, melihara Mm-mm. itik sama ayam. Jadi hal-hal yang apa ya, orang bilang di kampung tuh makan seadanya. Tapi kalau Mm-mm. kami sebagai cucu dari sana, ya apa ya, ambil telur di kandang sendiri, Mm-mm. jadi ayam pun gitu juga gitu. Jadi Lebih mandiri juga ya iya di kampung gitu, nih kan. Oke, kemudian ini kan Bapak sekarang jadi dosen ya di iya. STE Maputra Rio, mengajar apa Pak? Spesialis saya lebih banyak ke manajemen strategi, Manajemen strategi. Iya dengan, iya. bank dan lembaga keuangan, Oh gitu. mhm, Bisnis juga arahnya ya. iya, Oke. Kemudian ini kan dulu awalnya Bapak memang bercita-cita di dosen ya, atau mungkin ada pilihan lain selain mungkin jadi dosen terus sekarang berubah jadi dosen itu gimana ceritanya dulu? lebih banyak didorong sebenarnya. Mhm. Karena ketika S1 tamat, sarjana komunikasi gitu ya, Mhm. karena orang tua melihat saya, "Ini anak masih bisa sih dididik jadi S2 dan bisa orientasinya nanti, dosen." Karena Mhm. dari pihak ayah, melihat seorang dosen itu mempunyai apa ya, eee, sesuatu yang lebih dari yang lain, karena ketika itu beliau melihat pergaulan bukan sebatas pertemanan tanpa gelar, tapi gelar menuntut pertemanan juga. Tapi Mhm. ini adalah kata-kata yang baru saya dengar, harus mensinkronkan antara link pertemanan dengan gelar gitu. Karena dengan ada dua aspek ini, maka kita pun untuk berdiskusi dan menjalin apa, hubungan antara mahasiswa dengan yang berbagai level, maksudnya dengan berbagai titel, si Mhm. anak ini diterima orang, Mhm. Iya gitu iya iya. aja. Nyambunglah komunikasinya gitu Mhm, ya. iya. Heeh. Oke, ini kan yang Bapak ambil jurusan yang berhubungan dengan sosial ya, Iya, sosial. Kenapa Pak ambil jurusan jurusan ini gitu, sosial, bukan jurusan yang lain? Apa yang Bapak lihat dari jurusan sosial ini kelebihannya atau apa gitu mungkin? oke, sosial identik dengan komunikasi. Antara komunikasi, perorangan atau kita bertatap muka, kita ingin dimengerti orang. Mhm. Jadi dengan pola komunikasi itu, kita harus memahami atau menjiwai karakter yang kita hadapi. Dengan adanya jiwa sosial itu, maka setidak-tidaknya kita tercipta apa interaksi yang lebih dinamis dan bisa dipahami secara maksimal gitu. Mhm. Jadi menyampaikan pesan supaya mudah diterima gitu ya. Iya, Jadi pesannya sampai, kemudian pesan umpan baliknya juga iya, bisa berlangsung gitu ya, iya. komunikasi ya. Dulunya apa, jurusannya? Ke Sosial? kalau jurusannya komunikasi. Oke. Jadi, ini kan Bapak udah jadi dosen ya di STI Mahaputra Riau. Hmm, Jadi untuk menjadi dosen itu pasti butuh perjuangan ya, iya. butuh kerja keras ya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana perjuangan lika-likunya dulu menjadi dosen, khususnya untuk pada saat membuat ini Pak, membuat tesis. Oke. Mungkin bisa diceritakan. Sebelum kita ngebahas tesisnya, Mhm. kalau saya bilang tadi bahwasanya saya ini didorong oleh orang tua ngambil S2 gitu. Mhm. Karena dorongan itulah awalnya ada merasa dongkol atau istilahnya nih kita dipaksa nih untuk pendidikan S2 gitu. Awalnya Mhm. gitu. Iya iya. Tapi dengan adanya sebuah motivasi seorang dosen menanyakan, "Kamu ini ngambil S2-nya karena apa?" gitu. "Karena orang tua kah atau ibadah kah?" Mhm. Jadi atau karena pekerjaan. Kalau kamu ambil S2 karena pekerjaan,
ibadah kamu hilang. Yang kedua, kalau kamu ngambil S2 karena udah orang tua kamu patuh saja. Tapi kalau kamu ngambil S2 karena ibadah, ketiga-tiganya kamu dapat. Jadi dengan adanya ungkapan seorang dosen seperti itu, maka saya pun udah merubah mindset saya. Oh, ini loh jalan hidup saya gitu. Saya pun bersyukur pada Bapak Sudirman. Beliau adalah dulunya dosen di S1 komunikasi. Beliau sekarang kalau nggak salah udah di UMJ Jakarta, Muhammadiyah Jakarta. Beliau ini yang memupuk saya untuk memotivasi saya seperti ini gitu. Mungkin bisa sampaikan salam Pak Mana tuh Bapak dengar. Terima kasih ya Pak Sudirman gitu. Karena beliau jalan hidup saya terbuka dengan sebuah ungkapan ibadah. Terima kasih Pak. Ya, itu motivasi Pak ya. Dari mahasiswa Bapak nih. Sudah jadi dosen juga di kampus STM Maftra Riau. Ya, oke. Jadi ini kan Bapak mengambil jurusannya sosial Pak ya. SOS ya. SOS itu sosial. S1, ya. S1-nya sosial, S2-nya jadi Master Science. Berarti masih ini Pak ya. Apa namanya, nyambung ya. Kalau diaplikasi kepada lingkungan luar sinkron. Ya. Karena gini loh, karena basic saya seorang pedagang atau pengusaha lah. Jadi antara komunikasi dengan manajemen ini kombinasi yang cukup memuaskan untuk cukup bagus ya, membina bisnis gitu. Oh, jadi Bapak ada bisnis juga nih? Iya. Oh, bisnis tuh pada saat Bapak kuliah atau sebelum kuliah sudah ada? Sudah ada sejak. Sudah ada. Ya. Jadi kuliah sekalian bisnis ya? Iya. Oh, memang betul-betul mantap Bapak nih ya. Iya. Itu gimana Pak cara membagi waktunya tuh Pak? Kuliah sama bisnis. Ya nanti berhubungan dengan yang tesis tadi ya. Iya. Termasuk yang perjuangan tadi belum diceritakan sekalian aja. Jadi gini, dengan adanya sinkron tadi, maka membantu orang tua tadi dengan pemukuannya belum terbentuk, jadilah terbentuk dan koordinasi antara misalnya nih kita butuh ABCD nih, kita bagaimana kita berkomunikasi antara distributor kepada konsumen gitu. Jadi dengan adanya saya ngambil S2 ini, maka setidak-tidaknya saya membantu orang tua saya untuk membangun bisnis dia gitu. Paling tidak antara karir pendidikan dengan ngebantu itu sangat sinkron sekali. Sinkron, gitu. Dan perjuangan ke tesis tadi Pak bagaimana Pak? Bapak pada saat tesis nih, tahu-tahu ada juga pas lagi ramenya juga usaha gitu. Pernah juga nggak kepentok kayak gitu, pernah juga ya? Kalau yang itu tidak terlalu tidak terlalu rumit. Jadi yang kemarin tuh mentok karena judulnya saja. Oh. Gitu. Karena gini, di tahun 2012 atau 2013, karena judul saya kan implementasi total manajemen kualitas terhadap kinerja sekolah di Pekanbaru. Jadi pembahasan itu yang jika itu belum terlalu booming dan bahan-bahannya belum cukup, itu yang membuat agak kerepotan gitu. Pada saat ajukan judul tuh langsung diterima atau udah di ACC? Nah, karena ketika itu tentang kualitas pendidikan di Pekanbaru belum ada yang bahas dan bahan pun nggak banyak, jadi beliau mengharapkan saya dengan judul ini menambah suatu kualitas di pendidikan gitu, menambah hal yang baru ya. Iya. Sedangkan beliau pun ketua kepala dinas bagian itu juga gitu, jadi dia sinkron ke dia, saya pun sinkron dengan bisnis saya gitu. Iya. Dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan baru untuk dia gitu kan. Iya. Karena data itu sebelumnya nggak ada gitu kan. Dan sekarang ada yang mengungkap, ada yang membahas tuh Bapak tadi kan. Iya. Oke, di sini kan saya lihat Bapak gelarnya agak panjang nih Pak. Iya. Pak Rusaidi Tahairi SOS MSI CCHT CNS.
Ya. Nah ini kalau yang saya tahu nih Pak ya, kalau ESOS tuh udah tahu ya sarjana sosial nih S1-nya, kemudian MSI Master Science Pak ya untuk Iya. S2-nya. Kemudian yang dua terakhir nih Pak, CHT, CNS nih mungkin bisa diceritakan Pak. Saya Oke. kurang paham tuh. Sebenarnya itu adalah ungkapan bahasa Inggrisnya aja Oh, gitu bahasa kan. Inggris. Nah, Oh. padahal kalau kita eh, sederhanakan ke bahasa Indonesia, SPD juga itu sarjana pendidikan gitu kan. Oh gitu. Ya karena gini, kalau kita jabaran sertifikat hypnoteacher gitu. Hypnoteacher ini Mhm. bagaimana kita mengkomunikasikan kepada siswa atau mahasiswa supaya dia fokus dalam menerima pelajaran atau mata kuliah yang kita ajar. Jadi ada sainsnya, ada istilahnya gini loh, kesadarannya itu timbul dari dirinya gitu. Jadi pakaikan hipnoterapinya, gimana kita meresapi mindset si anak ini sehingga anak ini dia bisa sesuai jalur dia atau fokus jika dia belajar. Oh, itu Gitu. mungkin istilah yang kita ketahui hipnotis tipenya ya. Iya, Kita hipnotis. hipnotis ya kita arahkan, Ya, kita masuki alam dia. ruang alam dia, jiwa dia supaya mengikuti apa yang kita sampaikan gitu, Iya. supaya anak tuh lebih fokus gitu Iya. ya. Kalau yang satu lagi Pak, yang CNS sama juga. CNS lebih sifat negosiator gitu. Sertifikat negosiator. Jadi dalam artian gini, ini berkecimpung dalam di bisnis saya pribadi maupun di dosen pun itu sangat mendukung sekali karena gini, seorang dosen pasti mempunyai teoritis dan lapangan. Jadi dengan adanya gelar negosiator, maka paling tidak saya pribadi nih bisa mendidik mahasiswa saya untuk pebisnis si A suka kepada dia gitu. Jadi adanya langkah-langkah edukasinya supaya dia istilahnya dia simpati dan empati. Setelahnya dia empati pasti dia ikut dengan bisnis kita gitu. Kalau kita bahasa Indonesia kan ini negosiasi Pak ya, negosiator nih kan. Iya. Jadi bagaimana mengharapkan orang yang kita ajak itu ya bisa menerima apa yang kita sampaikan gitu ya. Kalau dalam bisnis berarti kita bernegosiasi supaya deal kita tadi ya. Mungkin rencana kita gitu, mungkin kita menjual barang dan sebagainya gitu. Ya syukur juga sih sebenarnya dengan adanya gelar CNS ini ya. Paling tidak si anak itu saya didik dengan praktisnya. Jadi kadang ini loh, praktisi dengan dosen itu ada sinkronnya gitu. Kalau saya ingin mensinkronkan praktisinya juga, teoritisnya juga, karena si anak ini pasti mempunyai alam atau lingkungan di luar pasti cukup susah untuk didapati. Dengan adanya gelar ini saya harus mendidik anaknya dengan dua konsep tadi, teoritis satu, praktisi satu. Ya. Dan ini cocok juga dengan usaha Bapak nih kan? Iya, gitu. Bapak bernegosiasi ya, bertemu dengan konsumen-konsumen ya, bagaimana menarik mereka untuk ya bagaimana kita menjual barang itu supaya langsung terjual kan gitu ya. Jadi dipraktekkan diri sendiri pun bagus juga gitu. Ya istilahnya gini juga, lip sync misalnya nih lipstick kita nih, kalau lipstick kita nggak bagus dari omongan, maka si peminat pembeli pun kan agak susah juga membentuknya. Jadi dari kosakata negosiator itulah yang membentuk orang suka dengan gitu. Komunikasi juga ya. Iya gitu. Sesuai dengan yang Pak ambil juga kan komunikasi pasti. Banyak kali ilmu Bapak nih. Oke, ini kan Bapak sudah lama ya jadi dosen STI Maputera Riau. Ini bagaimana kira-kira perasaan Bapak nih sekarang nih sudah jadi dosen gitu? Saya yang pertama kali alhamdulillah sih panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW, dan yang terkhusus nih untuk nenek di kampung. Karena gini, dalam kehidupan saya di kampung ya, seorang nenek ini dikatakan seorang
guru agama, tapi beliau sendiri paham dengan karakter cucunya. Hmm. Karena gini, karena ketika biasanya nih, karena kita udah biasa di kota, biasanya kan menggunakan bahasa Indonesia ya. Tapi beliau ketika saya ada di kampung, beliau pun menggunakan bahasa dengan bukan bahasa baku apa SPOK, tapi dia mengatakan dengan bahasa lugue gitu. Karena dengan didikan nenek itu istilahnya nenek ini bisa menempati siapa sih cucunya gitu. Jadi dengan adanya sudah itu pendidikan secara agama pun dapat, dengan bahasa pun dapat. Beliau ini syukur, alhamdulillah sih saya sangat berterima kasih kepada Allah karena dengan umurnya baru meninggal 5 tahun yang lalu, 89 tahun gitu ya. Oh, 89 tahun? Iya. Dengan panjang umur, Pak. Iya. Dan beliau ini cukup apa juga sih, yang pas di waktu saya sendiri, beliau yang agak intens mendidik saya gitu. Iya. Nah, jadi gini, beliau dengan dengan kemampuan beliau sendiri, oh ini loh yang bagus Heru gitu kan, ini gitu. Padahal yang paling enak kali gini Pak, ketika waktu di pesantren nih, cerita lucu ini ya, tapi jangan ditiru gitu sebenarnya. Nah, ini kita nih mau ujian nih, beliau pun kan guru agama ya. Iya. Anak-anak udah asik menghafal gitu kan, anak kawan-kawan yang lain. Ketika saya sini dulu gitu kan, dia suruhnya baca kitab gitu kan. Dengan antusiasnya saya ikutin dengan perintah beliau gitu kan. Ujung-ujungnya gini Pak, beliau sendiri mengungkapkan, oh ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, nomor 4 gitu. Saya tidak langsung beliau mengungkapkan, oh ini loh isi nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu kan. Jadi dengan kasih sayang beliau sendiri, beliau pun enggak menganggap ini apa ya, istilahnya cucuku ini loh dididik dengan ini gitu kan. Dididik dengan ini, bisa nggak dia paham dengan saya ngasih kisi-kisinya seperti ini, paham nggak dia ngisi itu. Di situ tuh saya pikir, oh perlu juga kisi-kisi ini dalam ujian gitu. Karena dengan ada kisi-kisi ini, materi yang kita sampaikan atau kita jelaskan di waktu tatap muka gitu kan, si anak tuh fokus untuk memahami, oh ini loh yang intisarinya, ini loh apanya gitu. Iya. Jadi sangat bersyukur sekali Pak ya. Iya. Terima kasih sudah jadi dosen sekarang kan. Saya karena background keluarga besar masih pondok pesantren ya. Dan anak cucu beliau pun bermulti pendidikan. Pendidikan agama dapat, yang pengusaha pun dapat. Itu yang besarnya aja, tapi yang kecilnya gini loh. Ketika kakek saya masih hidup gitu ya, beliau pun mengajak pun ke sawah, dari bercocok tanam sampai panen padi gitu ya. Sampai pun kemarin pernah diajarin menanam tomat dan seledri, bawang prai gitu. Jadi plus tambahan yang ini gitu. Jadi saya pun bersyukur juga, keluarga besar tadi saya bilang ada adik-adik saya dari penerbangan ada juga, tante-tante ada dari pendidikan bahasa Arab, bahasa Indonesia, fikih syariah ada juga. Terus kemarin ada juga yang cucu beliau ngambil pendidikan ke luar negeri, tapi karena mungkin tidak memungkinkan balik lagi ke Indonesia, jadi cita-citanya aja dia bilang ya kan. Tapi kalau nenek masih hidup mungkin beliau antusias untuk mensupport ke luar negeri. Nah, jadi semua Pak ya. Iya, alhamdulillah. Ya karena gini juga, karena saya pun berbangga juga punya nenek gini. Bermodalkan nenek yang istilahnya cukup patuh kepada guru dia, pada kepala sekolah ya. Kalau misalnya kalau pendidikan agama itu kan kalau di kampung panggilan Buya gitu ya. Karena patuh sama Buya aja. Anak cucunya sekarang alhamdulillah pendidikannya udah
berbagai level gitu. Ya ibaratnya itulah kalau bisa dibilang tuh pengaruh dari orang tua kita, guru-guru kita, yang penting kita nurut aja. Iya. Itu sebenarnya kita bisa berhasil gitu kan. Oke, ini sudah panjang lebar nih Pak. Waktu kita sudah mungkin sampai di akhir acara nih. Jadi mungkin ya sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Iya. Nanti lain kali kita sambung nih Pak. Sebenarnya masih banyak nih pertanyaan yang mau ditanyakan, tapi saya tahu Bapak juga banyak kesibukan ya kan. Nanti lain waktu kita sambung lagi dengan tema mungkin yang berbeda. Oke. Ya, termasuk Bapak kan ada usaha tuh. Iya. Nah, bisa nanti kita angkat lagi, bisa kira-kira. Oke, bisa, masih siap. Iya. Oke, teman-teman semuanya. Hari ini kita ya berbincang-bincang sudah agak lama dengan Pak Heru, atau nama lengkapnya adalah Pak Rusaidi Taheri SS MSI CHT CNS. Ya. Terima kasih Pak sudah hadir di sini. Jadi mungkin ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, jangan cepat menyerah, walaupun kondisi kita apapun, mungkin kita tinggal di desa, di kampung dan sebagainya, terus berjuang ya, terus berjuang untuk meraih cita-cita. Dan juga kita harus patuh sama orang tua, apapun yang disampaikan kepada orang tua itu adalah untuk kebaikan dari kita. Kemudian yang kedua, apapun yang Anda ambil ya, baik itu mungkin jurusan di sekolah ataupun di kampus ya, itu adalah yang terbaik. Jadi teruskan saja ya untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Oke, baik, mungkin sekian dulu podcast kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya semuanya, dan mungkin kalau ada waktu kita sambung lagi Pak ya. Oke, terima kasih Pak sudah hadir di sini. Terima kasih Pak. Oke, teman-teman semuanya, kita tutup podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.